nggih. Menika ngaten. Yang pertama tentang standar kompetensi yang nanti akan digunakan untuk observasi panjenengan. Nggih. Rencana untuk observasi nanti saya akan mengambil materi dari IPASPA dengan standar kompetensi yaitu penerapan gelombang cahaya khususnya, sehingga melalui kegiatan demonstrasi nanti anak-anak dapat memahami dan mengaplikasikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ada nanti IPAS Pak Yusuf nggih. Nanti ada percobaan ngoten nggih. Nggih. Oke. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yusuf dalam praktek pembelajaran nanti mengingat kebutuhan anak dengan karakteristik yang bermacam-macam semuanya harus terpenuhi, maka nanti saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi di mana nanti saya akan mengembangkan pembelajaran diferensi tersebut baik konten, proses maupun produknya, Pak. Oke. Berarti modul ajarnya berdiferensiasi dan kemudian untuk spesifiknya itu yang diobservasi bagian mana, Pak? Yang bagian spesifiknya kayak Alangkah lebih baiknya nanti yang paling utama untuk diobservasi yaitu bagian prosesnya, Pak. Yang lebih diutamakan dimana dengan proses tersebut utamanya melalui kegiatan percobaan, terus kemudian dilanjutkan dengan diskusi, terus kemudian anak-anak maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Juga nanti ada juga anak lihat tayangan dari video, sehingga dimana nanti kebutuhan anak baik visual, auditory maupun kinestetik diharapkan semuanya nanti bisa terpenuhi, Pak. Luar biasa Ustaz ini. Memang tugas seorang guru ada nggih? Nggih, Bapak. Melayani seluruh siswa dengan sebaik-baiknya. Ini pertanyaan terakhir Pak pada kegiatan praktisi ini adalah tentang indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak setelah pembelajaran nanti, Pak, anak-anak lebih memahami tentang sifat-sifat cahaya tersebut sehingga dapat mengaplikasikan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Semoga ketika nanti hari Selasa kita akan observasi, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak atas kepercayaannya, mohon dukungannya, mohon motivasinya juga, Pak, supaya lancar nanti. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teman kalian ada tidak yang tidak masuk? Ada. Siapa Yosia? Erik dan Serafin. Kalau Erik tadi ibunya sudah berpamitan ya, Erik sakit. Terus kalau Serafin? Oh, Serafin sakit panas. Baiklah, mudah-mudahan teman kalian yang sakit hari ini segera diberi kesehatan agar bisa segera masuk sekolah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran. Tolong Alkira teman-temannya dipilih untuk penyanyi. Jika pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang sifat, tentang kata sifat. Hari ini kita juga akan mempelajari tentang sifat, tetapi bukan kata sifat. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cahaya itu? Adakah yang sudah pernah melihat cahaya itu seperti apa? Belum tahu cahaya? Tapi kalian merasakan manfaat dari cahaya? Dengan cahaya kalian dapat apa? Melihat. Kita dapat juga membedakan warna. Jadi benda-benda di sekitar kita ini yang dapat kita lihat, ada yang warnanya merah, hijau, kuning. Ini bisa kita lihat karena adanya cahaya. Baik anak-anak, dengan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya nanti ya, dengan mengamati materi video tentang sifat-sifat cahaya, kalian dapat menentukan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, kalian dapat membuktikan sifat cahaya dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menunjukkan tentang manfaat sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Untuk mengawali pembelajaran ya, kalian simak dulu permasalahan yang ada pada video berikut. Tolong benar-benar kalian perhatikan ya. Lalu nanti kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan kalian tanyakan. Kalau tidak, kalian Pak Yusuf yang bertanya nanti. Oke. Halo, pernahkah kalian berpikir bagaimana cahaya matahari bisa sampai ke bumi sehingga saat siang hari kita tidak membutuhkan banyak penerangan dibandingkan dengan malam hari? Lalu, ketika sedang berjalan-jalan di hutan dan menemukan gerakan
kita dicermin dan memastikan tidak ada yang bolong karena jika tanpa bantuan cermin, kita akan kesulitan melihat kulit kita sendiri kan? Juga, bagaimana fenomena indah garis warna-warni di langit bisa tiba-tiba muncul selepas hujan? Fenomena-fenomena tersebut sudah seringkali kita lihat dan lakukan. Dengan begitu, sudah saat Coba, pada peristiwa yang pertama tadi, pada malam hari, bisakah kita melihat dengan jelas? Kenapa kita tidak bisa melihat dengan jelas? Karena apa Alvira? Kurang cahaya. Tepuk tangan buat Alvira. Meskipun pada malam hari ada cahaya bintang maupun bulan, tanpa lampu, maka penglihatan kita ya juga tidak sebaik pada saat pagi atau siang hari. Ya, saat kita bercermin, kemudian bagian baju kita yang belakang itu robek. Kita tahu, tetapi kalau kita bercermin, baru tampak kita bisa melihatnya. Yang keempat, pelangi. Kalian tahu bagaimana pelangi itu bisa terjadi? Ya, maka dari itu ya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya sehingga kita nanti akan mengetahui bagaimana cahaya itu. Nah, sifat-sifat cahaya yang perlu kita ketahui ya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Bagaimana cahaya itu merambat lurus? Kalian pernah melihat lampu mobil pada malam hari? Tampak cahayanya yang terkena sorot lampu mobil atau motor terlihat lebih terang, lebih jelas ya. Ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pak Yusuf pernah kemarin ya pada saat siang cuacanya terik, Pak Yusuf lewat di parkiran. Nah, kebetulan Pak Yusuf melihat kaca mobil. Pak Yusuf merasakan silau. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ayo, siapa? Angkat tangan. Apa Naila? Terkena sinar matahari. Ya, betul. Tepuk tangan buat Naila. Jadi, sinar matahari mengenai kaca mobil tersebut. Oleh kaca, cahaya matahari tersebut dipantulkan ke matanya Pak Yusuf. Jadi terlihat silau sekali. Tentunya kalian pernah mengalami hal tersebut. Siapa yang pernah angkat tangan? Iya. Enak nggak silau itu? Tidak. Terus kemudian yang kedua tadi cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Pernah kalian membeli minuman terus kemudian dimasukkan dalam plastik? Pernah. Warnanya apa saja? Ada es yang warnanya merah, ada yang ungu, ada yang biru. Coba, kalau plastiknya pembungkus itu, plastik esnya itu warnanya hitam, bisa kalian melihat di dalamnya? Tidak. Tapi kalau warnanya bening, bisa. Bagaimana, Nanai? Bisa? Bisa. Kalau warnanya hitam? Tidak bisa. Berarti benda yang bening ini dapat ditembus oleh cahaya. Kalau benda yang gelap, yang warnanya hitam, bisa tidak? Tidak. Yang keempat, ya, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Di sini siapa yang ada rumahnya punya akuarium? Punya akuarium.
Senang kalian melihat ikan di dalam akuarium? Senang. Coba, Yosia, ketika kamu melihat ikan di dalam akuarium, ikannya tambah besar atau tambah kecil? Baik, kamu melihatnya dari luar kacanya, ikannya tambah besar. Padahal ikannya yang di dalam, ya, padahal kecil ya. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dibiaskan. Jadi cahaya yang mengenai ikan tersebut, cahaya yang mengenai benda-benda yang ada di dalam akuarium tersebut, ya, ini mengalami pembiasan. Sehingga kita melihatnya dari luar akuarium, yang di dalam akuarium tersebut tampak besar. Nah, hal ini juga biasa terjadi ya saat kita di kolam renang. Ketika kita di kolam renang, ya, kita kan melihat dasar kolam renang. Terlihat jelas atau tidak? Kalau dasarnya terlihat, kita berarti berpikiran kolamnya itu pasti dangkal apa dalam? Dangkal apa dalam? Dangkal. Tapi ketika kita masuk, bagaimana? Dalam. Nah, ini merupakan ya proses pembiasan, ya, sifat pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, sedangkan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Oh iya, buku kalian belum kalian keluarkan lah. Ayo sekarang keluarkan dulu. Selanjutnya menjelaskan ya. Yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Ada yang tahu maksudnya cahaya yang dapat diuraikan? Ada yang tahu? Pernahkah kalian melihat pelangi? Siapa yang pernah melihat pelangi? Ya, semuanya sudah pernah yang melihat pelangi. Pelangi itu biasanya muncul setelah terjadinya apa? Setelah terjadinya hujan. Ternyata cahaya yang tadinya putih ini dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Sekarang Pak Yusuf akan bagikan pada kalian LKPD ya. Terus kita melakukan praktek tentang sifat-sifat cahaya. Kita buktikan ya. Benar tidak cahaya itu dapat menembus benda bening, cahaya itu dapat dipantulkan, cahaya itu merambat lurus, cahaya itu dapat dibiaskan, atau cahaya itu dapat diuraikan. Nah, sekarang coba perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 maju. Ya. Baiklah, kelompok 1. Siapa ini? Terus kemudian saya menembus benda bening. Cahaya dapat diuraikan? Cahaya dapat dibiaskan? Belum. Perawatannya belum. Siapa? Yo, ini. Ini koreknya nanti sama apa? Ya. Terus kemudian yang kelompok 2 apa itu kitabnya? Cahaya menembus benda bening. Terus kemudian yang kelompok 3 apa? Cahaya dapat dipantukan. Sini maju. Terus yang keempat, kelompok 4
cahaya dapat dibiarkan ya. Nah, kalian semua sudah mendapatkan ya alat dan bahan untuk melakukan coba. Nah, langkah berikutnya yang harus kalian perhatikan ya, kalian harus membaca dengan seksama langkah-langkah yang ada pada LKPD. Terus kemudian mulai kalian tuliskan apa yang harus kalian kerjakan ya. Nah, bagi kelompok 5 karena cahaya apa itu dapat diuraikan, kalian bisa melakukannya di luar ya. Yang apa? Cahaya dapat merambat lurus. Cahaya merambat lurus ya. Kalian ambil jaraknya. Terus sekarang bisa dinyalakan ini. Kalian bisa lihatnya dari apa? Dari terlihat apa tidak? Kalau lilinnya semisal Pak Yusuf geser tidak tepat pada lubang, kelihatan enggak? Tidak. Nah, dari percobaan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Benar tidak cahaya itu merambat lurus? Benar. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan pada LKPD kalian ya. Kalian langkah-langkahnya jangan lupa ditulis, manfaatnya juga ditulis ya. Oke. Nah, lilinnya bisa dimainkan. Nah, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kalian akan membuktikan apa? Saya dapat membuktikan juga ini. Sudah kalian praktekkan? Oke, silakan praktekkan, kemudian tuliskan. Tembus? Coba. Tertembus apa tidak? Berarti buku ini termasuk benda apa? Benda apa? Benda. Sedangkan benda? Benda. Nah, sekarang hasilnya bisa kalian tuliskan ya pada KPD. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terus kelompok 4 ada yang ditanyakan? Kalian akan membuktikan apa? Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan. Gelasnya sudah dikasih air? Belum dikasih air. Terus lalu setelah itu siapa nanti yang mengisinya? Mengisi KPD-nya siapa yang menulisnya? Oh iya, nanti kena air. Nah, coba kamu amati bisa bagaimana itu bensinnya? Seperti patah, bengkok. Iya. Padahal kalau diangkat bengkok tidak? Tidak. Tapi kalau ditaruh di sini, kelihatan bengkok. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena ini adanya pembiasan. Berarti pembiasan itu cahaya merambat melalui dua apa? Ada udara, ada air. Berarti melalui dua media yang
berbeda kerapatannya. Nah, silakan nanti hasilnya dituliskan pada LKPD-nya ya. Jangan sampai tumpah ya, nanti ada di bukunya. Terus ini kelompok 3, kalian membuktikan apa? Cahaya dapat dipantulkan, ada senter, terus kemudian juga ada 2 buah cermin dan oke, senternya bisa dinyalakan. Tadi udah dibaca belum langkah-langkah kerjanya? Ya. Terus ini, nah ini diposisikan di situ. Ini boleh digerakkan. Temannya bisa nggak yang itu melihat cahayanya pada cermin ini? Nah, ini. Bisa? Tampak, Robert? Tampak ya. Lihat. Dari situ kelihatan dulu ya. Nah, hasilnya nanti kalian catat ya pada LKPD siapa yang menulisnya. Ayo cepetan. Kalian akan membuktikan apa? Cahaya dapat diuraikan. Sudah tahu caranya? Ada kaca, terus kemudian ada kertas tersebut. Nah, kami arahkan sampai apa? Sampai apa? Nah, kalian perhatikan ini warnanya ada apa aja yang muncul? Ada ya, yang tampak ada merah-merah. Terus merah, apa lagi? Biru ya, birunya tetapi tidak begitu jelas ya. Terus kemudian ada warna kuning ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa cahaya itu dapat diuraikan. Nah, sekarang nanti coba Cornelia kamu pegang sendiri dan kamu arahkan ya, kamu arahkan sendiri. Kamu arahkan ya pantulannya. Nah, nanti langkah-langkahnya kalian tulis pada LKPD ya. Terus kemudian kalian juga sebutkan manfaatnya apa, berarti cahaya dapat diuraikan itu berarti membuktikan terjadinya apa nanti gitu. Ya bisa ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan Pak tidak? Sudah bisa? Yakin? Nah, disebutkan Aisyah, tolong teman-temannya dibantu Aisyah untuk mengerjakan. Ini ada yang perlu ditanyakan? Suami bisa? Ya. Cepetan, Cornelia. Robert, bagaimana Bet? Yang di bisa? Ditulis langkah-langkahnya, alat pembahannya apa, dan kemudian hasil percobaannya berarti terbukti tidak kalau saya itu dapat dipantulkan. Terbukti apa tidak tadi? Banyak apa? Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah diteliti? Oke, kalau gitu mulai dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa nanti yang akan mempresentasikan? Yang membacakan siapa? Naila, ya. Yang kelas. Ayo semuanya.
Mungkin dari kelompok yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Apakah semuanya setuju dengan pendapatnya kelompok 1? Setuju. Berarti percobaan yang pertama, cahaya merambat lurus. Berarti benar-benar terbukti. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, berikutnya kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil percobaannya. Nah, bagi kelompok yang lainnya silakan diperhatikan kelompok 4 yang akan mempresentasikan ya hasil diskusinya. Ayo, siapa? Ini siapa Pak Krista? Oh iya, bisa. Bagi luar biasa. Iya. Nah, perhatikan teman-teman. Perhatikan apa percobaannya. Nah, Jika teman-teman, jika pensil ini dimasukkan ke dalam air, maka pensil itu terlihat patah. nah. Tuh, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air terlihat bengkok apa lurus? Bengkok. Nah, jadi kelompok 4 ya sudah membuktikan bahwa cahaya mengalami pembiasan. Cahaya mengalami pembiasan itu jika merambat melalui dua media yang berbeda kerapatannya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, kelompok 4 bisa duduk. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyelesaikan LKPD kalian dan kemudian masing-masing kelompok sudah mempresentasikannya, ya. Coba untuk sifat cahaya yang pertama, siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa Prisa? Cahaya merambat lurus. Tepuk tangan buat Prisa. Yang kedua, apa ya? Iya, betul. Cahaya dapat dipantulkan. Tepuk tangan buat Naila. Dan kemudian yang ketiga, apa? Diri. Cahaya dapat menembus benda bening. Tepuk tangan buat Delvi. Yang keempat, sifat cahaya yang keempat, ya apa Jessica? Cahaya dapat dibiaskan. Tepuk tangan buat Atika. Masih ada lagi sifat cahaya? Masih. Apa coba? Angkat. Iya, apa Eliseba? Cahaya dapat diuraikan. Iya, betul. Jadi sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantul, cahaya menembus benda, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Oke, sekarang Pak Yusuf punya lagu supaya kalian lebih paham lagi tentang sifat-sifat cahaya. Ayo semuanya berdiri. Nanti pada hitungan ke-3 kita nyanyi bersama-sama. Ya, yang keras ya. Oke. 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Yang ketiga dapat dipantulkan. Sifat cahaya
Kalau tidak, sekarang Pak Yusuf bagikan evaluasinya. Kalian kerjakan ya. Ada yang ingin membantu Pak Yusuf untuk membagikan? Iya. Akhirnya bagikan. Bibi, tolong bagikan teman-temannya. Siapa lagi yang ingin membantu? Iya, bagi yang sudah mendapatkan soal evaluasi, silakan semua bukunya dimasukkan di lokernya. Semua bukunya dimasukkan di lokernya. Terus kemudian alat percobaannya tolong dirapikan alat percobaannya. Ya, alat percobaannya dirapikan. Atau mungkin bisa ditaruh di depan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Tolong Elois dan Nando dikumpulkan punya teman-temannya ya, diambil lalu dikumpulkan di depan. Setelah kalian melakukan evaluasi ini tadi, ya, jadi mulai kalian melakukan percobaan, kemudian menyelesaikan LKPD, terus kemudian juga tadi ada apa? Speaking, kita menyanyi lagu tentang sifat saya, dan yang terakhir kalian mengerjakan evaluasi. Menurut kalian pelajaran hari ini bagaimana? Apa lagi? Asik. Kalian senang dengan melakukan percobaan ini? Senang? Lain kali kita lakukan lagi? Oke, terima kasih. Nah sekarang sebelum kita akhiri ya, bukunya tolong dimasukkan semua ya. Terus kemudian Nando teman-temannya dipimpin untuk berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian terus belajar ya, karena kalian bisa istirahat. Nanti tolong jajan ya, yang ada di kantin jangan sampai jajan sembarangan. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Kalau kalian bisa istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulhan Effendi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Di sini kami alhamdulillah dibersamai oleh Bapak Teo Wahyudi selaku PP dan Bapak Yusuf Nuryanto selaku
guru yang telah saya observasi. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa saya telah melaksanakan kegiatan observasi Pak Priyo di kelasnya Pak Yusuf, yaitu kelas 5. Kemudian pada saat ini pada kegiatan pasca observasi, maka perlu kami sampaikan kepada Pak Yusuf tentang hasil dari observasi yang telah kita lakukan di kelas Pak Yusuf kemarin. Okay. Selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yusuf kaitannya dengan jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Yusuf, kaitannya juga dengan alur tirta, yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Menikah menuju ke pertanyaan pertama, Pak Yusuf, kamu siap nggih? Siap Pak, siap. Nggih. Insyaallah. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Yusuf setelah melakukan kegiatan observasi bersama saya di kelas. Alhamdulillah Bapak Sulkan kemarin sudah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran saya ucapkan terima kasih dan saya mohon bimbingannya dari Pak Sulkan, mohon masukannya supaya nantinya ke depan dalam saya mengajar bisa bertambah lebih baik lagi Bapak. Oke. Terima kasih Pak Yusuf sudah menampilkan yang terbaik kemarin nggih bersama dengan anak-anak. Perlu kami sampaikan pada Pak Priyo bahwa kemarin itu berdiferensiasi konten Pak. Jadi sampai dengan ada 5 kegiatan Pak Yusuf nggih yang dilakukan anak-anak, 4 di dalam dan yang 1 di luar. Dan kemudian kira-kira Pak Yusuf bisa dijelaskan lagi ya area pengembangan apa yang ingin Pak Yusuf lakukan di dalam pembelajaran yang akan datang. Untuk pembelajaran yang akan datang Bapak, mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi modul ajar supaya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak, di mana masing-masing anak dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti kebutuhan mereka semuanya bisa tercukupi Pak, tentunya juga dengan bimbingan Bapak gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah usaha pengembangan itu sudah berhasil menurut Pak Yusuf? Kalau untuk berhasil atau tidaknya saya belum bisa memastikan ya Bapak. Tapi untuk kegiatan pembelajaran saya akan selalu berusaha menyiapkan pembelajaran itu mulai dari persiapan modul ajar, terus kemudian mempersiapkan media, juga tidak lupa memperhatikan dari kebutuhan anak Bapak, begitu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, adakah kendala yang menurut Pak Yusuf perlu untuk kedepannya biar kendala tersebut diminimalisir? Apakah ada Pak Yusuf? Tentunya saya harus lebih banyak belajar lagi Pak, terutama menggali informasi tentang kebutuhan anak Pak. Jadi di sini saya masih awal Pak, ini semester 1 awal. Saya perlu memahami dulu karakteristik anak. Anak itu cenderung ke pembelajaran visual, auditory ataupun kinestik. Terus kemudian bagaimana nanti mengemas ketiga-tiganya itu dalam suatu pembelajaran agar semuanya anak-anak nanti semuanya bisa terpenuhi kebutuhannya Pak, begitu. Oke. Kemudian Pak, dari apa yang beliau sampaikan, kira-kira rencana pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan Pak Yusuf ke depannya? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran semaksimal mungkin. Saya akan menggunakan media-media dan sumber daya yang ada di sekolah sebaik-baiknya, dan saya pun juga akan meminta pertimbangan dari Bapak dan juga rekan-rekan untuk saling berbagi untuk meningkatkan kinerja saya dalam pembelajaran di sekolah Bapak, di kelas gitu.
Baik, Pak Yusuf, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga rencana-rencana Pak Yusuf ke depan akan bisa terrealisasi dengan baik, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena memaksimalkan penggunaan media yang tepat untuk anak-anak. Ngaten, Pak Yusuf. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Priwahyudi mohon berkenan untuk memberikan umpan balik dalam kegiatan kami pasca observasi ini. Monggo Pak Priyo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sulkan, Pak Yusuf. Pak Sulkan, setelah saya mendengar dan melihat sendiri observasi Pak Sulkan terhadap Pak Yusuf, alhamdulillah di sini alur cerita sudah sesuai dengan alurnya Pak Sulkan. Tadi saya lihat Pak Sulkan sudah menjelaskan tujuan mengobservasi Pak Yusuf gitu Pak Yusuf. Oke. Pak Sulkan, tujuannya sudah cukup runtut. Kemudian Pak Sulkan sudah bisa menyampaikan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada Pak Yusuf, dan Pak Yusuf sendiri sudah memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Yusuf. Tadi Pak Sulkan dan Pak Yusuf sudah membuat komitmen juga terkait dengan rencana aksinya ke depan, seperti apa agar menjadi lebih baik, dan alhamdulillah tadi saya lihat pun Pak Yusuf sudah mau menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya ke depan untuk lebih mengembangkan terkait dengan media pembelajaran. Sebenarnya tadi Pak Sulkan, saya lihat alur cerita sudah cukup komplit Pak Sulkan, dan alhamdulillah insya Allah potensi yang ada pada SD Lini 2 ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Demikian Pak Sulkan dari saya. Baik, terima kasih Pak Priyo atas umpan balik yang disampaikan. Tentunya harapan kami ke depan khususnya pembelajaran dari Bapak Yusuf Nuryanto selaku Wali Kelas 5 dan umumnya untuk seluruh guru pengajar pendidik di SD Negeri 2 dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Di sini tak lupa kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Priyo Wahyudi selaku PP, kemudian kepada Bapak Yusuf Nuryanto selaku Wali Kelas 5 UPT SD Negeri 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.